Oke, selamat malam. Ya, kita ketemu lagi nih di PW Samota sama Mabro gua. Ya. Jadi kalau gambarnya agak-agak jelek, malum lah. Mukanya lah, nggak bisa ngebantu juga. Ya. Jadi malam ini kita di PW. Kemarin ini nyambungin episode yang kemarin. Yang ada di bawain juga tuh sama teman-teman kita bahas masalah ini orangnya nih. Apa kabar Mamen? Sehat? Bagus. Jadi gimana nih konsep ke depan nih 2021, resolusinya apa nih yang mau dikembangin? Ini posisinya enggak harusnya begini. Nah, ya. Posisinya resolusi buat 2021 apa nih? Yang pasti poin pertama, karena berhubung sekarang kita lagi tripod buat emang pertama, karena emang ini nggak keren banget buat gua. Emang vlog gua begini, soalnya Solihun aja vlognya begini. Ya udah, oke. Jadi nggak usah pakai tripod. Jadi lebih spesifikasi lah pertanyaannya tuh lebih. Resolusi tahun 2021 tuh seperti apa tuh nanti? Perubahan pastinya, mendatangkan perubahan dulu buat kita semua. Iya. Perubahan yang benar-benar bernilai baik. Bapak kok kaku kalau ngomong di kamera ya? Positif, baik. Iya. Sebuah perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi sebelumnya beliau ini juga ketua generasi gemilang, salah satu band The Boys juga. Jadi salah satu personil juga, termasuk frontman-nya juga, dia basisnya untuk The Boys band. Jadi kalau untuk di Sumbawa semua rata-rata udah tahu tuh ya. Jadi ini menginspirasi. Coba ceritain dulu dong, kenapa sejarahnya berdiri PW ini, gimana ceritanya? Dari awal dulu, baru nanti kita pembahasan selanjutnya deh. PW ini sebenarnya tuntutan dari sahabat-sahabat yang terbaca oleh pikiran saya bahwa mereka tuh butuh satu tempat. Oke. Jadi gimana kita itu bisa berkumpul, bisa menyatukan semua pikiran yang sekarang bisa saya vonis insya Allah tahun 2021 itu kita tuh pasti ada perubahan, yang perubahannya belum pernah terjadi sebelumnya. Artinya konsep baru lah ya. Ya, ada konsep baru yang memang sekarang masih belum bisa kita ceritakan. Mungkin nanti kita akan. Kenapa namanya PW gitu loh? Itu dari mana tuh diambil tuh? PW itu ya maksudnya lebih ke milenial yang gaul lah bahasanya kalau untuk orang-orang yang di sini. Nah, kan penyesuaian. Yang pertama kita penyesuaian dengan tempat, dimanapun itu usaha pasti kita melihat pasar, melihat tempat kita mendirikan satu usaha. Semacam di sini secara kebetulan juga memang tempat di sini itu memang bisa dibilang kita tuh saking sebelum itu PW itu adalah sebenarnya sebuah singkatan. PW itu adalah posisi icik ya gitu, posisi wena. Jadi di sini kita bisa lupa waktu. Tadi saya datang ke sini jam 9, tiba-tiba sekarang udah jam 9. Iya, ini sekarang jam berapa nih coba? Kita nge-vlog jam berapa nih? Jam setengah dua tuh. Kita nge-vlog emang malam-malam nih, inspirasi kadang datangnya malam-malam tuh. Jadi PW ini dibuka juga sebenarnya efek dari corona juga sih ya. Betul. Karena cuman nggak terlalu sih. Memang ide ini udah lama. Ada. Saya sudah bisa, bukan dalam artian saya bisa membaca pikiran orang, enggak ya. Dan mungkin dari kita berkomunikasi saat menurut saya itu adalah mereka teman-teman ini sepertinya mereka membutuhkan sebuah tempat yang mana pikiran, ide itu bisa bertemu di sini. Semua konsep lah. Itu menurut saya, sehingga saya semacam tertuntun dan dibawa ke arah
Ke arah mana? Samota. Dalam artian ke arah tempat yang seperti ini emang harus juga. Jadi artinya buat teman-teman nih yang kejebak sama zona sulit, dimana kondisi sekarang ini kan memang lagi sulit-sulitnya untuk usaha. Ya. Jadi nggak boleh pantang menyerah tuh. Betul. Buktinya Karena juga buat saya. uh-uh. Ya mungkin dari sebelumnya bisa dibilang corona ini adalah bencana terbesar untuk musisi. Kenapa itu bisa begitu? Ya karena yang mati, pendapatan kita itu mati. Sebagian teman-teman dari musik atau seni di bidang seni ini memang udah benar-benar mati buat mereka karena tidak ada penghasilan lagi di sini. Segala penjuru itu sudah tertutup buat kami. Tapi anehnya di sini karena panggilan hati itu yang saya bilang tadi, bahwa memang di sini saya dituntut atau dituntun untuk membuat sebuah wadah yang memang dari isi pikiran yang mereka semua itu inginkan sebenarnya. Jadi terisilah di sini, berkumpullah di sini sehingga target kami ke depan itu tidak seperti yang saya bilang tadi, seperti ada perubahan yang positif, teman-teman. Terus orang-orang yang hadir ini kan bukan orang-orang yang lu kenal baru ya, jauh sebelumnya sudah ada di sini gitu. Ya itu dia makanya saya bilang kenapa saya tahu isi hati mereka dan pikiran mereka, karena memang kita sudah saling mengenal jauh sebelumnya. Saya bisa merangkum pikiran teman-teman dan teman-teman, dan ini pun saya vonis secara pribadi bahwa mereka itu sebenarnya butuh tempat berpikir, lebih jelasnya lebih tepat, butuh tempat berpikir, sharing, yang dimanapun sebenarnya dimanapun itu bisa kan harusnya, cuman suasana itu tadi, makanya dibilang PW ya, posisi enak untuk berpikir untuk apapun lah, sesuatu apa yang kita ya seperti itu yang positif sifatnya. Positif. Kita harus positif bro, soalnya pandemi seperti ini kan masa-masa sulit, jadi kita harus dituntut untuk berpikir. Tapi kalau pas pandemi positif justru bahaya dia. Ya kalau covidnya positif bahaya bro. Makanya harus negatif, cuman sikap kita yang nggak boleh negatif. Di mana gitu tangan ya. kanan pasti ada tangan kiri bro. Ada tangan kiri. Jadi 2021 insya Allah PW bisa berkembang pesat nih. Bukan hanya sekedar PW. Dalam artian di sini saya mengutamakan teman-teman. Semua dong. Ya karena di sini basic pemikiran saya adalah itu tadi, membangun PW ini, membuat PW ini, dan tidak lepas juga dari teman-teman semuanya. Karena rangkuman dari pikiran teman-teman itu, saya rasa teman-teman butuh tempat seperti ini, dan alhamdulillah memang teman-teman memang membutuhkan, dan itu terbukti untuk PW itu ya. Jadi kalau ini kan lu juga punya organisasi nih, Generasi Gemilang. Konsepsinya apa tuh yang mau dikasih sama anak-anak? Itu tadi seputaran itu, balik lagi dari hasil pemikiran teman-teman itu tadi. Kan tempatnya sudah ada, organisasinya sudah terbentuk. Jadi tujuannya dibentuk organisasi itu apa tuh? Ya tujuannya itu tadi, memang di sini teman-teman itu bukan rata-rata, mereka ini terlibat di 4 bagian yang seperti sudah kita bahas-bahas sebelumnya. Iya, ini belum dibahas di sini nih. Ya, kita tegaskan lagi kan. Di situ ada seni budaya, dan di situ kita berperan dari sisi itu tadi, pariwisata, olahraga, terus wirausaha, kayak seperti itu. Jadi memang itu sekumpulan teman-teman, maksudnya banyak juga ya, bukan hanya sekedar kita. Mungkin sekarang ini kita karena kita mau saling kenal, kita yang merasa diri stuck karena pandemi ini, maka berkumpullah di tempat di PW ini, yang mereka tuh bisa sharing, bisa ya, akhirnya terbentuklah sebuah organisasi yang memang mengusung 4 pilar tadi. Dan kita itu dasar dari yang menguatkan bahwa saya berpikir bahwa PW ini ternyata berkelanjutan, panjang lah. Bisa jadi di sini basisnya lah. Bisa dibilang, dan itu bukan permintaan, bukan sebuah permintaan, bukan sebuah ajuan, memang karena terbentuk secara natural, secara alamiah terbentuk. Ya, itu hasil pemikiran. Makanya saya bisa memastikan bahwa di sini itu permintaan pikiran teman-teman, dan mereka bisa di sini. Oke, siap. Jadi buat teman-teman yang masih di luaran sana, yang
punya konsepsi, yang punya hal-hal baik bisa dibawa ke sini ya. Bisa ditampung. Bahkan kita lebih mengutamakan jika itu memang itu nilai cerdas, membawa kebaikan, membawa sesuatu hal yang baru yang itu baik untuk semua, khususnya masyarakat yang ada di Sumbawa, pemudanya. Karena tanpa pemuda, wah, saat ini siapa lagi? Masalah terbesar di Sumbawa ini sebenarnya apa nih? Wih, berat pertanyaan nih kayaknya nih. Bisa lebih spesifikasi lagi nggak? Berat dalam hal apa gitu loh? Enggak masalah, Amen. enggak, pembahasan kita nih kayaknya dalam bener ini. Bukan bahas musik, bukan bahas Sepertinya. apa ini. Ini bahasnya udah jalurnya kemana-mana nih. Nggak apa-apa. Jadi masalah terbesar di Sumbawa ini sebenarnya apa sih gitu? Yang kenapa sih harus tercetus tuh generasi gemilang, dan kenapa ngebentuk itu gitu Iya, loh. Berarti kan ada akar masalah tuh, Belum, ya. akar masalah yang harus diuraikan gitu loh. Masalahnya Oke, sebenarnya apa saya sih bisa gitu? agak sedikit karena ada kata pemuda di situ. Iya. Mungkin lebih detailnya lebih spesifiknya ke pemuda ya. Kalau untuk pemuda sendiri sebenarnya nih men, dimanapun ini kalian berada ya, pemuda ini adalah salah satu generasi nomor satu yang akan meneruskan kelangsungan entah itu daerah kalian, apalagi bangsa Indonesia. Itu pasti pemuda. Nggak mungkin angkatan atau elit yang sekarang yang ada di atas atau apa segala macam tiba-tiba langsung ke anak-anak tuh nggak mungkin. Iya, proses. Jelas, ya, dalam artian di sini pemuda itu peran terpenting sekarang. Cuman bentuknya bagaimana bisa menciptakan pemuda yang baik, bagaimana kita tahu pemuda yang baik, bagaimana kalau tidak diberikan ruang, tidak diberikan celah untuk mereka berkreasi, untuk mereka apa ya ibaratnya bahasanya Apa tuh? tidak diberikan ruang lah untuk Iya, mereka berkreasi. Iya, berkreasi. Gimana sih? Berarti Tahu. jadi akar masalahnya memang kepemudaan Kurang. tidak berjalan Jelas, gitu. ya, maksudnya bukan tidak berjalan. Banyak Jadi? program yang ada. Tapi lebih tegasnya saya bisa bilang gini. Ibaratnya ada sebuah program. Misalkan nih ada pembangunan sebuah gedung yang seharusnya di situ arsiteknya itu pemuda, yang seharusnya di situ adalah staf ahlinya itu pemuda, yang seharusnya situ adalah administrasinya pemuda, tapi di sini pemuda dijadiin kuli bangunannya. Coba bayangkan. Jadi ada kesalahan berpikir di sini, ada kesalahan mungkin bisa dibilang kurang percaya sama pemuda. Artinya fungsionalnya secara kualitas harusnya bukan di situ gitu penempatannya. Ya, padahal secara tidak langsung mereka pun tahu kualitas pemuda itu seperti apa. Bahkan ide-ide mereka membangun gedung, membangun ini itu bla bla bla. Mereka tahu kok itu keinginan dari pemuda. Berarti orang-orang tua ini selama ini sok pinter dong. Iya, kurang lebih dari 100% bisa gue bilang 70-60 lah. Sok pinter lah ya. Yang peduli sama kita itu malah nggak ada gitu. Yalah. Makanya adanya generasi gemilang itu jadi satu momen di mana setiap pemuda bisa menunjukkan kreativitasnya, kualitasnya lah di situ ya. Ya, kita menganalisa aja sih. Artinya kan saya lihat aja. Jadi sebenarnya kontestasi ke depan itu pemuda harus ikut andil dong dalam segi apapun. Mau tidak mau karena memang pemuda itulah penerus. Iya, ini penerus pertama. Ini kita bikin vlogin tanggal berapa nih? 28 ya? 29. Berarti bentar lagi mau tahun baru tuh. Artinya 2021 itu bisa jadi momen paling bagus tuh buat pemuda-pemuda di Sumbawa tuh ya. Ibarat kata wewangian, itu udah tercium walaupun kita belum sampai di tujuan. Ada aroma perubahan untuk pemuda, khususnya di daerah kami di Sumbawa Besar. Karena memang generasi gemilang terakhir di sini. Jadi gimana sejarahnya generasi gemilang terbentuk itu? Ya itu tadi gue dari pemikiran yang ada dari teman-teman berpikir. Sebelumnya pernah berorganisasi gitu? Pernah. Masing-masing semuanya pernah berorganisasi. Cuman dalam organisasi kita kan memang di situ banyak kendala. Ada yang maksudnya organisasi ini keseriusannya sampai di mana. Terus emang orang-orangnya tuh loyalitasnya itu sampai di mana. Dan di generasi gemilang ini ternyata terbentuk orang-orang yang memang satu pemikiran, satu cerita,
satu visi untuk ke depan walaupun bidangnya berbeda. Itu dia yang saya apresiasi sekali, sehingga saya punya ide untuk membuat sepertinya mereka ini harus dikumpulkan di satu Jadi, tempat. Ini makanya ada PW. Enggak, menurut lu untuk menjaga organisasi itu agar tetap solid, tetap kompak, tetap punya program, itu tipsnya apa itu? Kan ngatur anak-anak kan susah tuh kadang. Kita nggak ngatur di sini. Ini basicnya memang karena pemikiran, kesadaran mereka sendiri. Kita tidak bisa memaksakan orang yang tidak bisa bicara, sekali lagi. Orang tidak bisa jawab untuk bisa bicara. Orang tidak bisa melihat untuk bisa melihat. Itu bukan. Jadi di sini memang yang diharuskan adalah mereka siapa yang mau, mereka siapa yang bersuara, mereka siapa yang pintar, mereka akan terlihat di sini. Maka itulah yang akan kita perjuangkan ke depan. Dengan titipan pesan, orang yang bisa berjuang dan bisa menyelamatkan sesuatu ide, atau memang mereka orang yang cemerlang, bisa membawa temannya ke arah yang lebih baik. Ya, yang lebih baik. Minimal mereka tuh bisa naik tangga satu lah, dari yang kehidupannya seperti ini bisa menjadi seperti ini. Karena memang mereka inilah penerus-penerus bangsa, bro. Harusnya ada perubahan lah Ya, dengan memang. ini. Dan perubahan itu udah tercium bos. Cuman kita nggak tahu bentuknya. Kita juga nggak tahu di perjalanan seperti apa. Ada teman, mungkin ada orang atau bahkan orang yang kita tidak kenal. Ternyata dia main kehidupannya semakin membawa nilai yang tidak baik untuk temannya. Kita tuh coba untuk menghindari dan mengedukasi lebih. Iya. Jadi program-program paling realistis nih untuk Januari ini apa nih kira-kira? Program paling terdekat. Berhubung di kota tercinta kita ini semua besar, akan ulang tahun lah. Jadi di momen itu, jadi pemuda ini, generasi Gembilang ini ikut andil lah ya, gitu. pastinya harus. Oke. Karena lewat situ, dari situ kita bisa ibaratnya kita bisa mengedukasi teman-teman yang belum punya pemikiran, yang belum begitu cerdas tentang apa itu pemuda. Kita bisa tahu itu lewat kegiatan yang positif, lewat kegiatan-kegiatan sosial yang memang benar-benar menyentuh ke orang-orang yang belum bisa mengerti, mungkin dari 4 aspek itu tadi. Karena saya rasa yang paling akurat sekarang itu yang dibutuhkan di sini. Empat itu tadi. Masih banyak orang yang putus sekolah tapi mereka tuh olahraga, main bolanya bagus. Di sini tuh banyak atlet, banyak atlet seperti atletik, sepak bola, basket, semuanya banyak. Tapi di atlet-atlet nasional Sumbawa nggak terlalu diperhitungkan kan? Kan kita pernah mendapat medali emas. Yang mana tuh? Si Sapuan. Oh, yang silat apa? Ya. Lompat jauh. Ya. Berarti ada potensi sebenarnya. Ada. Cuman banyak. Masalahnya itu tadi, mereka tuh belum ngerti. Berarti selama ini birokrasi yang ngurusin kepemudaan nggak berjalan dong? Bukan dibilang nggak berjalan, kurang melibatkan, sehingga kemasan itu tidak menjadi baik. Kalau tidak sempurna lah kalau buat kita. Bahkan nggak nyampe ke kita program itu gitu. Bahkan kita nggak tahu informasi. Ada yang lebih hebat di olahraga, tokoh pariwisatanya lebih hebat. Tapi karena kita kekurangan informasi, kurang edukasi, kekurangan pendekatan, tidak dilibatkan, tidak diberi ruang untuk berkreasi, maka buyar. Malah mereka berprestasi di daerahnya orang dan mengangkat, malah bisa mengharumkan daerah orang lain loh. Harusnya ya. Mereka itu udah bukti, mereka bisa mengharumkan daerah orang lain. Daerah lain daripada ini nih udah 19 menit nih, mau 20 menit. Pesan-pesan terakhir deh buat teman-teman muda dimanapun berada seluruh Indonesia, karena nanti gua upload nih. Pastinya pikiran Anda positif, kawan-kawan, pikiran Anda positif, kegiatan Anda tetap positif, sekalipun kepribadian kita berbeda, mau kalian nakal, mau kalian tetap positif, bermanfaat untuk sekeliling Anda. Itu langkah awal yang paling tepat. Oke, mungkin itu aja ya vlog kita malam ini, nanti bisa disambung lagi. Bye bye.